Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto dengan tegas dan sangat keras menyemprot para mahasiswa-mahasiswa yang kemarin aksi demonstrasi tapi merusak fasilitas umum, merusak pagar DPR, merusak halte, membakar, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan Pak Prabowo juga sampai mengingatkan kalau hati-hati dengan propaganda asing ataupun aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh asing, teman-teman. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Jangan sampai pihak asing hanya ingin mengadu domba rakyat dengan pemerintah ataupun rakyat dengan rakyat, teman-teman. Selain itu, Pak Prabowo juga menjelaskan banyak hal terkait dengan isu-isu yang terkini yang mungkin menjadi gorengan-gorengan oposisi untuk menyerang pemerintahan Prabowo Gibran. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi gimana Presiden melihat bahwa 150 hari ini juga diwarnai demo yang cukup besar. Bahkan demo yang terakhir ada di 58 kota, Pak. Kota-kota kecil yang biasanya nggak ada demo, itu ada demo. Ya, masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi. Orang berdemo itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Hak berkumpul, hak berserikat, dan sebagainya. Jadi, itu menurut saya biasa. Kalau ada abusive, ya kita harus investigasi dan kita harus proses evaluasi, proses. Betul. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya, dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni? Nah, ini atau ada yang bayar? Ada yang tunggangi ya kan? Harus objektif kan? Iya kan? Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai. Murni, damai. Betul. Tidak mau menyulut kerusuhan. Nah, ini yang penting. Nah, kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Dan kenapa abusif? Kita punya pengalaman. Saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing. Kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Nah, ada yang lebih parah nih, Pak. Petugas dilempar botol yang isinya minyak, pertalite, kemudian ada sumbunya, dibakar dan dilempari ke petugas. Sehingga ya, namanya molotov teman-teman ya. Ya ini orang-orang yang memang bukan mau demo, tapi memang real untuk mencari kerusuhan teman-teman. Ya. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara, kita waspada. Apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Ini berlaku lazim. Data-data keluar sekarang. Kayaknya pengalaman Pak Prabowo. Pemerintah Trump membubarkan USAID. Dan di situ ketemu bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM-LSM di mana-mana. Wow. Bahkan ini kan keluar semua. It's public knowledge, Mbak Uni. Ya. Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, ya kan? Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak. Nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak apa itu stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Merusak pagar. Ini uang rakyat.
Nah, coba kalian komen teman-teman. Kelompok-kelompok yang diduga didanai asing di Indonesia kemudian sering melakukan propaganda untuk melakukan aksi demonstrasi dan menyerang pemerintah, teman-teman. Coba komen di bawah. Ya, jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak, petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusive oke, catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusive. Ya, jadi saya paham dan saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres, ya, organisasi yang besar, ya kan, pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda, emosi panas dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan, untuk nggak ada, untuk apa? Kita mau kerja untuk rakyat. Mengintimidasi katanya ya kan? Begitu ya, Mbak Uni? Tentang soal kenapa kok RUU TNI ini begitu dipercepat? RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun itu, ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti, karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya, begitu mau dipakai, usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah, di situ saya sebetulnya mengatakan, saya bilang, ini kalau tidak, ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan. Tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun, berapa? Ya, waktu kejadian Dujungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI Permesta, DITI, RMS. Akhirnya Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Darurat perang ya? Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil. Dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di pinggir jalan, dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Jadi menurut saya undang-undang TNI itu is a non-issue. Tidak ada niat. Semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. 14 itu. Intelligence, Basarnas, bencana alam, ya, Basarnas. Dari dulu kan ini teror. formalkan. Kemudian apa? Ya katanya kejaksaan, kenapa? Ya kejaksaan ada jaksa apa? Pidana militer. Ya. Kemudian hakim agung, ada hakim agung, ya kan, kamar militer, dan kalau dilihat semua itu ada reasoningnya. Jadi menurut saya is non issue, itu rakyat juga tahu kok. Jadi begini ya, anak saya Didit itu sudah lama, jadi dia itu memang bersahabat dengan banyak orang dan dia bersahabat sama mereka itu. Jadi selalu kalau ada masalah politik, beliau tanya, bapak saya diundang makan oleh si A, anaknya tokoh politik, gimana Pak? Boleh, kamu harus bersahabat, saya ajarin nilai saya.
Didit jangan Luar biasa Pak Prabowo ya. coba jangan punya musuh. Cari kawan. Siapapun kawan, nggak ada urusan mau partai mana, nggak ada. Kalau dulu bapaknya nggak suka sama saya, nggak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik. Pak, saya mau ke rumahnya Bu Mega. Bagus, silakan. Saya mau telepon Pinka, jadi teman dia kan. Luar biasa ya didikan Pak Prabowo ya. Tidak salah memang. Ini patut dicontoh teman-teman. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu tidak boleh turun ke anaknya. Ataupun musuh-musuh orang tua itu tidak boleh turun ke anaknya teman-teman. Putrinya Mbak Puan, monggo silakan. Mas Didi cerita nggak Pak, apa yang diobrolin dengan Bu Mega pada Bapak? Di ngobrolin ya yang baik-baik aja ya, yang dia hubungannya baik sama Ibu Mega dari dulu, dan sama Mas Ahaye dia baik, sama semua. Saya heran juga, jadi oke, dia bisa kumpulin yang aku nggak bisa kumpulin, dia bisa kumpulin. Iya. Ada nakalnya. Kadang-kadang dia kumpulin, dia nggak kasih tahu saya, dia nggak kasih tahu saya. Jadi saya datang aja. Surprise untuk Bapak ya? Jadi sekarang itu bagus. Saya mengatakan, ya lawan politik Bapak itu bukan musuh Bapak. Betul. Apalagi dari masalah kamu. Ya, kau harus baik sama semua. Tapi saya senang dia nangkep itu. Ya, saya nggak apa-apa. Saya bilang, Bapak suka kalau kamu bersahabat sama siapapun. Dimiskinkan. Saya berpendapat begini. Kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Iya, apalagi harta-harta yang didapatkan sebelum dia menjabat atau harta-harta istrinya yang mungkin dari orang tuanya dan segala macam itu kan tidak boleh disita juga teman-teman. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera, karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ya. Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa sogok pejabat ini, pejabat itu, sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Saya memang mengatakan ke aparat hukum, kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan Rakyat, rasa adil rakyat, kita naik banding. wah, aduh, luar biasa. Dan kita berhasil berapa kali, iya kan? Harvey Muiz ya kan? Ada kasus berapa triliun dia 300 dia salah. hilangkan, hanya dapat berapa tahun itu? 6 tahun. Harvey Muiz Pak. Iya. Dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali. Ini saya suruh kejar ini delik-delik hukumnya. Jadi ini masalah serius. Ini benar. Rakyat geram, jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Betul Pak, Karena kita kalian geram semua. mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan sangat menarik ya. Bagaimana penjelasan dari Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, terkait dengan aksi-aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu yang lalu teman-teman. Apalagi demonstrasi yang terjadi di tanggal 27 pas bulan Ramadan itu, yang memang sangat panas, terjadi kericuhan di mana-mana.
Ada yang merusak pagar, merusak halte, membakar gedung dan segala macam, melempari petugas dengan molotov, melukai petugas. Ya, kalau kita lihat style-style mereka sih emang datang untuk ya persiapan rusuh, teman-teman. Mereka tidak ingin menyampaikan pendapat sebenarnya. Ditambah aksi-aksi vandalisme yang tidak sopan, yang sangat merendahkan, melecehkan kepala negara. Ya, ini tidak patut untuk dicontoh, dan sepertinya ini saya bingung nih, apakah mereka ini mahasiswa atau apa, teman-teman. Kaum intelektual tapi kelakuannya seperti ini, ya kan? Ini yang kita sesalkan bersama. Dan semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Apalagi aksi demonstrasi yang di-highlight oleh Pak Prabowo terkait dengan pengurangan dana pendidikan yang itu keliru, di mana efisiensi juga mereka demo, padahal ini baik untuk bangsa kita, teman-teman. Ya, dan demo besar-besaran juga terjadi kan setelah korupsi Pertamina terbongkar, korupsi-korupsi kelas kakap terbongkar. Ya, kok aksi demo makin bertambah gitu? Apakah memang aksi demo ini ada yang menunggangi atau ada yang membiayai? Nah, ini juga yang di-highlight oleh Pak Prabowo. Dan hati-hati, Pak Prabowo selalu mengingatkan kepada kita semua agar tetap waspada dengan politik divide et impera, ataupun ya politik adu domba dari asing, teman-teman, yang ingin melihat negara kita ini tidak maju, apalagi ya bisa sukses gitu mencapai Indonesia Emas 2045. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.